Hai, halo. Kami datang untuk menjawab kebutuhan Anda. Reliable and study. Jadilah penggerak perubahan di sektor bangsa. Jadilah bagian dari kami dengan bergabung di Universitas Kadiri Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Tempat di mana kamu belajar membuat kebijakan, melayani masyarakat, dan menciptakan pemerintahan yang lebih baik. Administrasi publik, membangun negeri, mengabdi dengan ilmu. Visi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast ini kami dari Universitas Kadiri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini kami akan bahas tentang acara LKMN FISUD yang diselenggarakan pada tanggal 11 sampai tanggal 12. Di sini kita akan bahas dengan 3 narasumber kita, dengan saya Khairul Nisa Salsabila sebagai moderator dengan NIM 2025 020 10 Perkenalkan, saya Bagus Kadian Prayogo sebagai narasumber dengan NIM 2025 0201 0439. Izin memperkenalkan, nama saya Pedro Yusuf Argono, desa Tanggal Pedro, dengan NIM 2025 020 145. Baik, perkenalkan nama saya Siska Sadiana, kalian bisa panggil saya Siska dengan NIM 2025 02 010455. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya moderator. Oke, tapi sebelum kita ke topik utamanya, kita bersama dulu nggak sih sama kakak-kakak narasumber di sini. Oke, kakak-kakak kemarin ikut TKM seru nggak nih? Seru banget teman-teman. Tapi kita tanya satu-satu. Untuk Kak Siska, kemarin kan ikut TKM fisik nih ya? Seru nggak? Seru banget Kak, seru banget, seru banget. Oh, jadi seru banget mengikuti rangkaian acaranya ya. Terus untuk Kak Pedro, suka nggak nih sama matematik? Suka, Suka banget. seru, tapi jujur capek. Oh capek, ada capeknya ya ternyata. Oke. Udah Kak bagus. Iya. Seru. Sangat seru. Apalagi waktu pensi itu seru banget tuh. Oke, seru banget ya teman-teman ya. Ya. Oke, lanjut aja kita langsung ke topik utamanya ya teman-teman ya. Gak, ya teman saya tuh ini sama kamu tahu yang minta kamu tahu. Apa? Oh gini, oke baik. Saya akan mempertanyakan ada beberapa pertanyaan para narasumber. Jadi yang pertama, apa kalian tahu nih tentang LKM fisik kemarin? Tetapi di sini kita akan membahasnya dulu untuk bisa ya. Sudah memberikan penjelasan. Saya sudah selesai, lanjut ke Aku kabar dulu. Kak dulu. Kak dulu. Terus Kak dulu. Om. Ya udah silakan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut aja ke topik ya. Oke, di sini aku ada beberapa pertanyaan untuk para narasumber. Jadi apa yang kalian ketahui tentang LKMN fisik kemarin? Tapi di sini aku ingin Kak Siska dulu yang membahasnya ya. Kak Siska, mau?
Baik, ini saya akan membahas tentang apa itu LKMM ya Kak ya. LKMM adalah program pelatihan intensif yang dirancang untuk mahasiswa, terutama di FISIP, untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, pemikiran kritis, dan pengelolaan organisasi. Program ini biasanya berlangsung selama beberapa hari hingga bahkan ada yang seminggu mungkin ya Kak ya. Melihat diskusi, simulasi, dan kegiatan praktis. Tema utama LKMM itu mencakup aspek-aspek seperti informasi sosial, kepemimpinan publik, etika, dan manajemen organisasi. Ini berakar pada nilai-nilai ilmu sosial dan ilmu politik, di mana peserta diajarkan untuk menganalisis isu masyarakat dan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata, seperti bagaimana manajemen dapat digunakan untuk memfasilitasi perubahan sosial. Misalnya, melalui manajemen proyek yang mendukung gerakan lingkungan atau reformasi sosial. Itu kan saya bahas. Oke, itu dari penjelasan Kak Siska teman-teman. Aku kepo nih sama penjelasan dari kakak sebelah aku nih. Ada kabar bagus, kabar bagus. Oke, silakan. Oke, saya akan bahas sedikit saja. Oke, untuk LKMM merupakan kegiatan pelatihan yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola organisasi. Menurut saya, kegiatan ini merupakan hal yang penting untuk membekali mahasiswa baru untuk lebih mengetahui apa itu kepemimpinan yang beretika dan berintelektual dalam berorganisasi. Selanjutnya yaitu seorang pemimpin publik bukan hanya memimpin orang, tetapi juga menjadi contoh moral dan intelektual bagi masyarakat ataupun organisasi. Etika menjaga agar keputusan yang diambil selalu berpihak pada kepentingan bersama. Sementara intelektualitas yaitu membantu pemimpin berpikir kritis, mencari solusi kreatif, dan memahami kompleksitas dalam masalah sosial. Contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari ialah misalnya seorang mahasiswa menginisiasi penggalangan dana untuk korban bencana alam. Ia menunjukkan inisiatif dan tanggung jawab sosial. Hal tersebut merupakan ciri utama kepemimpinan publik di lingkungan akademik. Jadi, kesimpulan saya ialah kepemimpinan publik tidak harus dilakukan oleh pejabat, tapi oleh siapapun yang mampu mempengaruhi, memberi teladan, dan menggerakkan orang lain demi kebaikan bersama. Mungkin cukup itu saja sih Kak Wila. Terima kasih. Oke, lanjut nih ya. Kayaknya dari tadi ada kata-kata baju putih nih teman-teman ya, yang melihat Kak Bagus nih. Aduh, oke kita sapa dulu. Halo Kak Pedro. Halo Kak. Halo. Oke, baik sekali kita langsung ke Kak Pedro ya untuk menjelaskan. Oke. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Mbak Ila. Mungkin pertama-tama saya akan mengajarkan dulu apa kegiatan LKMM itu. Kegiatan LKMM adalah kegiatan yang mana melatih mahasiswa tentunya ya untuk mengajarkan kita tentang manajemen waktu, terus melatih komunikasi, serta melatih kepemimpinan, baik itu di lingkup organisasi maupun lingkup akademik seperti itu. Terus apa saja sih kegiatan LKMM ini yang dilakukan? Pertama ada mengenai pemaparan materi ya. Selanjutnya biasanya kegiatan kelompok serta evaluasi dan refleksi. Terus apa saja dampak setelah kami, mungkin teman lain juga telah mengikuti LKMM. Yang pertama tentunya kami jadi tahu dan bagaimana sih kepemimpinan itu dilakukan dan dilaksanakan. Kedua, peningkatan kemampuan manajerial baik itu waktu, mungkin janjian teman itu ya contohnya seperti itu. Terus keterampilan komunikasi dan kerjasama, tumbuh rasa tanggung jawab dan disiplin, penguasaan organisasi, pembentukan karakter dan jiwa kepemimpinan. Jadi dapat saya tarik kesimpulan dari kegiatan LKMM kemarin, yaitu kegiatan ini merupakan wadah pembelajaran yang sangat penting bagi mahasiswa untuk mengasah soft skills, kepemimpinan, manajemen, dan komunikasi.
mahasiswa tidak hanya memperoleh ilmu teoritis atau hanya teori saja, tapi juga ilmu praktis yang itu langsung dipraktekkan di kehidupan nyata seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, Mbak Ila, Kak Ila. Iya. Terima kasih. Oke teman-teman, itu adalah sedikit penjelasan dari para narasumber di sini. Kita tanya ya. Oke teman-teman, dari mungkin dari pernyataan teman-teman atau kakak-kakak nih yang ada di samping-samping aku ya. Oke, aku kepo nih Kak. Kalian itu kemarin kan melakukan LKM visi. Kira-kira rangkaian apa aja sih yang ada di LKM tersebut? Aku acak ya. Ya. Kayaknya Kak Pedro menarik ya teman-teman ya. Oke, Kak Pedro, apa sih acara yang terdapat di LKM visi kemarin? Kayaknya seru banget nih. Mungkin dari kita berangkat dari rumah ya, itu sangat pagi sekali, pukul 7 kurang, jadi 6.45. Yang di situ kita suruh kumpul dari jalan itu, kumpul di lapangan, baris, lalu masuk aula. Nah setelah di aula kita disuruh kegiatan apa ya, ice breaking kayak cuma sebentar, itu pembukaan dan lanjut selanjutnya acara pemateri dari yang diundang oleh panitia LKM. Untuk keseruannya mungkin yang saya rasakan selama ikuti LKM yang pasti capek. Seru pasti seru, tapi juga capek banget intinya, kok capek wes kayak seru nih. Terima kasih. Oke, ternyata Kak Pedro ini sangat capek ya teman-teman. Secapek itu ya. Oke, kayaknya lebih capek mengikuti LKM daripada di banding ke sini teman-teman ya. Capek semua ya. Oke, sekarang kita minta pendapat atau kayaknya pertanyaan pernyataan dari Kak Siska nih. Cakap tercantik di sini ya. Oke, Kak Siska. Teman-teman ini. Oke. Siska, oke boleh. Baik, untuk keseruan yang saya lakukan di LKM itu banyak sih Kak ya. Ada perlombaan, terus senam-senam yang dilakukan dan dipimpin untuk oleh Kak Sila sendiri. Untuk perlombaan itu alhamdulillah kelompok saya menang ya Kak ya. Sombong. Gak apa-apa, sombong yang penting menang. Iya, yang penting menang. Alhamdulillah ya. Iya, oke. Yang berapa kali nih Kak? Cuma satu perlombaan sih Kak yang menang. Tapi kelompok saya itu mendapatkan terkompak. Terkompak. Apresiasi ya. Iya Kak. Baik, itu saja mungkin keseruan yang saya dapatkan. Oke, ini dari tadi enggak, Kak Bagus tenang, enggak akan terlupakan kok ya. Oke, Kak Bagus boleh nih ya pernyataannya dong. Oke, jadi mungkin banyak sekali kegiatan LKM kemarin. Tapi yang lebih menarik perhatian saya ialah waktu pensi lebih tepatnya. Kan banyak yang itu yang menampilkan setiap kelompok. Saya sangat menarik teman-teman cara ikut dalam menunjukkan bakatnya. Betul. Saya lebih tertarik waktu kelompok terakhir itu yang pertunjukan gamelan itu. Sangat epic, agung banget dari penampilan teman saya. Mungkin banyak hal yang menarik lagi sih. Cuman yang paling berkesan di aku ialah kegiatan LKM kemarin sangatlah berguna bagi mahasiswa baru, apalagi dalam pengenalan lingkungan kampus dari tepatnya. Nah, mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, tadi kayaknya Dikit tambahan. apa lagi ya? Boleh. Oh boleh. Mungkin sedikit tambahan dari saya ya buat kakak-kakak panitia. Mohon aturan wacananya diperjelas, dibagikan pada mahasiswanya biar kami tahu di kegiatan LKM ini ngapain aja sih, mulai dari jam berapa dan begini ngapain, seperti itu. Jadi kami kalau tidak tahu panduan acaranya ini nggak jelas gitu, ini ngapain aja sih panduan acaranya seperti itu. Yang saya tahu
kegiatan seperti itu biasanya sih ada tanda-tandanya. Ini sedikit dari saya buat kakak-kakak panitia, buat Deva ke depannya seperti apa. Oke, itu tadi ada sedikit pesan ya dari Kak Tevi untuk kakak-kakak panitia yang melakukan pelaksanaan LKMN FISIP. Mungkin semoga aja saran atau pesan dari kita semua dan terutama dari Pak Pedro bisa dievaluasi lagi untuk kakak-kakak yang bertugas nanti. Oke, di sini tadi kayaknya Kak bagus ini bahas tentang kelompok terakhir nih, kebetulan kelompok saya ini ya. Aduh, aku jadi seneng dan bangga apalagi. Tapi keren sih, sangatlah kompak ya. Iya, kompak banget. Itu latihan tuh kita latihan cuma berapa ya? Berapa hari teman-teman? Nggak sampai seminggu, kayaknya nggak sampai 5 hari kayaknya ya. Tapi aku suka banget antusias dari teman-teman semuanya, dari kelompok lain, bahkan mungkin bisa sampai dapat juara juga, itu kayak seneng banget ya, kayak nggak expect aja gitu. Oke, halo semuanya, kembali lagi. Oke, kita langsung ke kesimpulan. Kamu foto bos, kehidupan podcast. Yaudah. Halo semuanya, balik lagi. Oke, aku di sini sebagai moderator akan memberikan kesimpulannya. Oke, kesimpulannya dari saya adalah LKMN FISIP adalah program yang berhasil membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dan kepemimpinan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di bidang ilmu sosial dan ilmu politik melalui berbagai kegiatan, sehingga peserta tidak hanya belajar teori tetapi juga praktik langsung yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan kampus dan masyarakat. Oke, itu saja kesimpulan dari saya sebagai moderator. Saya Ila, izin pamit undur diri. Saya Bagus, Bagian Yogyakarta. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Pedro Subanto. Saya Siska Septiana. Kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.